Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1703 diusir dari perguruan. Semua orang tercengang, bahkan Cherry juga tidak terkecuali. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa bahkan pejuang Liga Harimau pun bukan lawan dari Dr. Qin. Ini terlalu luar biasa, bukan? Dr. Qin sudah mencapai tingkat kekuatan setinggi ini. Dunia ini benar-benar sangat gila. Awalnya Cherry masih berharap Dr. Qin bisa segera pergi, karena khawatir pejuang Liga Harimau akan membunuhnya. Namun dilihat dari situasi saat ini, bukanlah Dr. Qin yang sombong, tetapi karena kekuatannya yang tinggi membuatnya sama sekali tidak peduli dengan siapapun. Inilah dominasi, inilah kepercayaan diri. Beardman yang sebagai pejuang Liga Harimau, pun harus bersikap rendah hati di depan Dr. Qin, dan Yuntai Jiang yang tadinya bersikap sombong, sekarang justru terlihat seperti bocah kecil. Setelah dimarahi Geon Xiao, dia benar-benar menjadi tertegun. Gurunya benar-benar pernah dikalahkan oleh orang yang tak terkenal ini. Dirinya belum pernah mendengar keberadaannya sebelumnya, bagaimana dia bisa menjadi eksistensi yang tidak diketahui jika dia bisa mengalahkan pejuang Liga Harimau. Namun, semua ini adalah kenyataan. Bagaimana mungkin gurunya akan bercanda dengan merusakkan reputasinya sendiri? Terutama master sejati seperti mereka, sangat takut reputasinya akan dirusaki. Tetapi guru sudah berkata seperti itu, artinya apa yang dikatakan memang benar. Guru, aku salah. Maafkan aku kali ini, guru, aku salah. Yuntai Jiang berlutut di tanah, bersujud kepada gurunya dan Thomas Qin, yang bahkan ibih menyedihkan dari seekor serangga. Bang bang bang. Kepala Yuntai Jiang berlumuran darah, karena telah menyinggungkan Dr. Qin. Dia tahu bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya. Jika seorang pejuang Liga Harimau mulai marah, akibatnya akan sangat luar biasa, bahkan keluarga Jiang pun akan terpengaruh olehnya. Mungkin saja akan berdampak buruk pada fondasi keluarganya. Dia, Yuntai Jiang, tidak mampu menanggung tanggung jawab ini. Di antara pejuang Liga Harimau, gurunya juga merupakan keberadaan yang sangat kuat. Ketika keluarganya tahu bahwa dia telah menyembah pejuang Liga Harimau sebagai gurunya, mereka sangat bahagia. Padahal besok adalah harinya melaksanakan acara jamuan apresiasi guru yang diadakan oleh keluarga Jiang untuk Geon Xiao, dan mereka telah mengundang banyak selebriti dari kota Beijing. Geon Xiao juga berjanji untuk pergi, membiarkan orang-orang menyaksikan aura dari pejuang Liga Harimau. Pada saat itu, gengsi dari keluarga Jiang pasti akan menjadi semakin tinggi. Tanpa diragukan, pejuang Liga Harimau jelas merupakan keberadaan yang mengagumkan, master yang telah berada di puncak seni bela diri negara Huaxia, reputasi mereka cukup mengejutkan banyak orang. Keluarga Jiang ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikan sedikit kejutan kepada keluarga besar di kota Beijing, dan membuat posisi keluarga Jiang mereka menjadi lebih stabil, bahkan bisa saja samar-samar menjadi pemimpin dari 10 keluarga teratas. Semua ini karena dirinya telah menyembah seorang guru yang baik. Tapi sekarang, Yuntai Jiang benar-benar tercengang, dengan adegan di depannya saat ini, apakah gurunya masih akan menghadiri jamuan apresiasi guru besok? Bisa dilihat, guru masih sangat menghormati Thomas Qin ini. Bahkan pejuang Liga Harimau pun begitu takut padanya. Sebenarnya seberapa kuat orang ini? Thomas Qin, keberadaan yang dulunya tidak diketahui, mulai dari hari ini pasti akan menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Mulai sekarang, kamu jangan panggil aku guru lagi. Aku bukan lagi gurumu, dan kamu bukan lagi muridku. Aku harus memberi penjelasan terhadap Dr. Qin tentang masalah ini. Jika tidak, bagaimana aku Geon Xiao bisa berdiri di dunia persilatan di masa depan? Kata-kata Geon Xiao jelas membuat Yuntai Jiang seperti telah tersambar petir dari langit. Bukankah ini sama arti dengan ingin mengusirnya dari perguruan?
Bagaimana dia bisa membiarkan hal seperti ini terjadi? Yuntai Jiang berekspresi mendalam, memeluk erat paha gurunya, dengan ekspresi penuh putus asa di wajahnya. Jika gurunya benar-benar mengusirnya dari perguruan, maka dia akan dipukuli sampai mati oleh pemilik keluarganya, dan keluarga Jiang mereka akan menjadi sasaran cemoohan oleh semua orang di kota Beijing. Keluarga Jiang telah mengundang banyak orang untuk menyaksikan kedatangan pejuang Liga Harimau, guru dari Yuntai Jiang. Tetapi sekarang, Yuntai Jiang merasa sangat tersesat di dalam hatinya. Jika gurunya benar-benar mengusirnya dari perguruannya, maka keluarga Jiang mereka juga akan menderita kemalangan karena ini, dan dirinya pun akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia. Guru, aku mohon, guru, beri aku sebuah kesempatan. Aku berjanji tidak akan pernah membuat masalah untuk Anda lagi. Guru, aku salah, aku benar-benar salah. Yuntai Jiang menangis terseduh-seduh, menangis dengan sangat sedih. Jauh dariku. Geon Xiao menendang keluar, dan langsung menendang Yuntai Jiang hingga terbang ke lebih dari 10 meter jauhnya. Yuntai Jiang memuntahkan darah, wajahnya pucat, dan tatapannya menjadi redup. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar akan berakhir, bahkan keluarga Jiang pun tidak bisa bebas dari bencana besar. Bab 1704 Kehilangan semangka dan mendapatkan biji wijen. Orang-orang keluarga Xie semuanya tampak putus asa, melihat Yuntai Jiang dimarahi oleh pejuang Liga Harimau, dan diusir dari perguruan. Mereka semua membenamkan kepalanya di bawah bahu karena ketakutan. Yang paling mengejutkan keluarga Xie adalah Thomas Qin. Ini benar-benar tidak masuk akal. Pria muda seperti itu bisa-bisanya merupakan seorang keberadaan yang tak bisa mereka tandingi. Dia bahkan bisa membuat pejuang Liga Harimau menyerah setelah melihatnya dengan tanpa bertanding. Inilah aura dari pemenang. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Terima kasih saudara Xiao telah membantuku mengambil tindakan. Thomas Qin tersenyum santai. Tidak perlu berterima kasih padaku, saudara Qin, aku yang harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena kamu, aku masih tidak tahu bahwa murid pengkhianatku ini begitu sombong. Awalnya aku lihat dia memiliki bakat yang bagus sehingga aku ingin membantunya meningkat. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia akan menyinggung Dr. Qin. Orang seperti ini seharusnya tidak kutinggalkan di sampingku, kata Geon Xiao dengan nada dingin. Sebenarnya Geon Xiao juga memiliki niat egois. Dia sejak lama sudah tidak menginginkan Yuntai Jiang sebagai muridnya lagi, karena dia benar-benar terlalu sombong, dan dirinya tidak ingin terlalu sombong. Negara Huaxia memiliki sebuah pepatah kuno bahwa pistol itu selalu diarahkan ke burung-burung pemimpin tim. Meskipun dia adalah pejuang Liga Harimau, tapi dia bukanlah makhluk yang maha kuasa. Cerita di kota Beijing sangat dalam, bisa dikatakan bahwa terdapat banyak master-master hebat yang bersembunyi di kegelapan. Itu bukanlah hal yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Di dalam kota Beijing, setidaknya ada 5 master tak tertandingi yang kekuatannya lebih rendah darinya, dan kebanyakan bos besar hanyalah bersembunyi di kegelapan. Tetapi keluarga Jiang tidak peduli begitu banyak. Mereka hanya ingin mengikat dirinya menjadi duta merek dari keluarga mereka. Ini membuat Geon Xiao sangat marah, tetapi sekarang dia telah menerima murid ini, jadi dia juga tidak berdaya. Hari ini dia mengambil kesempatan Yuntai Jiang menyinggung Dr. Qin, bertindak mengikuti arus, kemudian mengusirnya langsung dari perguruan, yang juga membunuh 2 burung dengan 1 batu. Saat ini Yogi Xie sudah sangat menyesalinya, bukankah dia ini telah mendorong dewa sejati keluar jendela? Bagaimana Yuntai Jiang bisa dibandingkan dengan pejuang Liga Harimau? Thomas Qin terus diam-diam saja dan tidak bertindak. Tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah orang yang paling kuat. Tokoh yang hebat tidak pernah menunjukkan kekuatan mereka, sedangkan mereka yang selalu menunjukkan kekuatan secara langsung bukanlah orang yang paling hebat. Kekuatan Thomas Qin mengejutkan semua orang yang ada di sekitar. Meskipun saat ini,
Saat menghadapi pejuang Liga Harimau, Thomas Qin tidak mengambil tindakan, tetapi dari sikap pejuang Liga Harimau, Geon Xiao terhadapnya, kekuatan Thomas Qin pasti lebih tinggi darinya. Keluarga Xie, kalian benar-benar pemberani. Jika Dr. Qin ingin mencari masalah dengan kalian saat ini, sekarang keluarga Xie sudah tidak ada lagi. Yang paling konyol adalah kalian bahkan berani mendorong Dr. Qin ke iwar pintu. Hahaha. Sangatlah bodoh. Geon Xiao memandang keluarga Xie dengan tatapan dingin. Yogi Xie dan Yang Iennya menggigil. Mereka sama sekali tidak berani berbicara dan menentang Geon Xiao. Sekarang mereka adalah yang paling bodoh, telah menyinggung Dr. Qin, dan tidak ada lagi ruang untuk merubah situasi sama keluarga Xie padahal bisa mencapai posisi yang tinggi hanya dalam satu langkah. Dengan mengandalkan Dr. Qin, jangankan Yuntai Jiang, bahkan pejuang Liga Harimau pun harus memberi wajah kepada mereka. Di antara 10 keluarga teratas di kota Beijing, bahkan jika mereka langsung memasuki 3 besar keluarga teratas pun tidak akan ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Namun, mereka malah melawan terus dengan Dr. Qin. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka telah kehilangan semangka dan mendapatkan biji wijen. Meskipun tuan muda seperti Yuntai Jiang memiliki kekuatan dan bakat yang lumayan baik, tetapi Dr. Qin itu benar-benar sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri, dan membuat dirinya menjadi tak tertandingi. Dia tidak bisa dibandingkan dengannya sama sekali. Jonathan Xie, calon ayah mertua ini, ekspresi wajahnya sudah menjadi sangat buruk. Apakah ini menantuku? Aku padahal bisa saja merajalela di kota Beijing dengan sesuka hatiku, tetapi aku sendiri memarahi menantuku dengan tanpa henti. Perlu diketahui, menantunya adalah suatu keberadaan yang memiliki kekuatan sebanding dengan pejuang Liga Harimau, sedangkan dianya. Tentu saja, pada saat ini, orang yang paling putus asa adalah Yuntai Jiang. Dia tahu bahwa gurunya pasti tidak akan mengampuni dirinya sendiri. Mulai hari ini, aku hidup sebagai orangnya Dr. Qin, dan mati sebagai hantu pendamping Dr. Qin. Kakek, ayah, aku harap kalian jangan iagi mencampur tangan tentang kehidupanku. Cherry Xie berkata dengan serius. Yogi Xie dan Jonathan Xie tersenyum pahit di dalam hati. Apa yang dia bicarakan sekarang tentu saja semua itu benar. Beranikah mereka membantahnya? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.